Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 2. Kali ini kami akan membahas materi dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum tentang rubrik penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Seperti yang diketahui, pemahaman dalam UPD terdiri dari 6 aspek, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, perspektif, empati, dan juga pengetahuan diri. Pemahaman yang pertama yaitu ada kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan berarti peserta didik mampu untuk menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan alasan dan catatan sistematis mengenai suatu fenomena, fakta, maupun data. Pada kemampuan menjelaskan, terdapat 5 aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada akurat. Ini akurat berarti peserta didik dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan fakta yang benar. Yang kedua yaitu koheren, yaitu peserta didik mampu menjelaskan dengan susunan kalimat yang saling keterkaitan sehingga membentuk kesatuan makna yang utuh. Yang ketiga yaitu dibenarkan, mana dibenarkan ini berarti peserta didik mampu menjelaskan dengan sudut pandang yang dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu ada sistematis. Sistematis berarti peserta didik mampu menjelaskan dengan urutan kalimat yang sistematis dan terstruktur. Yang terakhir yaitu prediktif, berarti peserta didik mampu menjelaskan dengan penjelasan yang memuat asosiasi bersifat prediksi atau memperkirakan suatu konsep dengan mengaitkan konsep sebelumnya. Adapun rubrik penilaian pada aspek kemampuan menjelaskan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pemahaman yang kedua yaitu ada kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Kemampuan ini berarti peserta didik mampu menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui gambar, analogi, cerita, maupun model. Terdapat 5 aspek penilaian pada kemampuan interpretasi. Yang pertama yaitu bermakna. Berarti peserta didik mampu memberikan penafsiran yang memiliki arti atau makna tertentu. Yang kedua yaitu berbagai wawasan. Berarti peserta didik mampu menafsirkan dengan tafsiran yang berisi berbagai wawasan. Yang ketiga yaitu signifikan. Berarti peserta didik mampu memberikan penafsiran yang memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang keempat ada ilustratif. Berarti peserta didik mampu menafsirkan dengan memberikan gambaran, solusi, atau ilustrasi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Yang terakhir yaitu membuat jelas. Berarti peserta didik mampu untuk menafsirkan sesuatu dengan membuatnya lebih mudah dimengerti. Adapun rubrik penilaian pada aspek-aspek kemampuan interpretasi atau menafsirkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pemahaman yang ketiga adalah kemampuan menerapkan atau aplikasi. Kemampuan ini diartikan siswa dapat menerapkan secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Kemampuan menerapkan terdiri dari 5 aspek, yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan juga anggun. Untuk aspek efektif, dikatakan efektif jika sesuatu tersebut menghasilkan satu unit keluaran atau output. Kemudian output yang dikeluarkan itu merupakan output yang benar. Kemudian untuk aspek efisien diartikan sebagai mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, ataupun biaya. Untuk aspek fasih berarti lancar, bersih, dan baik lafalnya dalam hal berbahasa. Untuk aspek adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan terakhir aspek anggun berarti apik dan berwibawa tentang bangun, tingkah laku, gaya, dan sebagainya.
Contoh rubrik penilaian kemampuan menerapkan atau aplikasi, kelompok kami mengambil materi kelas 12 SMA yaitu hereditas pada manusia. Adapun hasil yang diinginkan, yang pertama peserta didik dapat menerapkan konsep tipe golongan darah melalui praktikum berkelompok secara adaptif, mampu menyajikan hasil praktikum melalui presentasi dengan fasih dan anggun, dan terakhir mampu menyajikan hasil praktikum melalui penugasan laporan praktikum dengan efektif dan efisien. Bukti penilaiannya berupa lembar observasi untuk mengukur aspek adaptif peserta didik dalam berkelompok, kemudian lembar observasi untuk mengukur kefasihan dan keanggunan saat berpresentasi, dan terakhir lembar penilaian laporan untuk menilai keefektifan dan keefisienan peserta didik dalam mengerjakan laporan praktikum. Adapun rubrik penilaian kemampuan menerapkan terutama untuk menilai kemampuan berpresentasi peserta didik secara fasih dan anggun, menilai laporan peserta didik apakah sudah efektif dan efisien, serta menilai kemampuan adaptif peserta didik dalam berkelompok dapat dilihat melalui tabel berikut. Selanjutnya, pemahaman dalam understanding by design, yaitu kemampuan perspektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif memiliki arti kemampuan dalam memandang atau memaknai sesuatu. Sedangkan Widgets and Wright dalam bukunya tahun 2005 menyatakan bahwa peserta didik memiliki perspektif apabila memiliki sudut pandang secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, ataupun prosedur belajar. Adapun terdapat 5 aspek dalam kemampuan perspektif, yaitu credible, mengungkapkan wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Aspek yang pertama yaitu credible, memiliki arti dapat dipercaya. Dan selanjutnya, mengungkapkan memiliki arti melahirkan perasaan hati dengan perkataan, kata-kata, ataupun gerak-gerik. Dan ketiga adalah wawasan, yaitu hasil melawas, tinjauan, pandangan, atau konsepsi cara pandang. Yang keempat, masuk akal, yaitu dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Selanjutnya, aspek tidak biasa yaitu di luar dari kebiasaan, tidak umum atau tidak familiar. Adapun pengaplikasian kemampuan perspektif dalam pembelajaran seperti dalam materi hereditas manusia pada kelas 12 SMA, yaitu hasil yang diinginkan peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara credible, masuk akal, dan tidak biasa mengenai kelainan terkait kromosom autosom melalui diskusi kasus. Bukti penilaiannya melalui LKPD yang dilaksanakan melalui diskusi kasus. Contoh pertanyaan yang disajikan dalam LKPD sebagai berikut. Yang pertama, setelah kalian mencermati kasus di atas, apa yang kalian ketahui tentang penyakit albino? Pertanyaan tersebut dapat mengungkap aspek mengungkapkan dan wawasan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, menurut kalian, apakah albino itu menular? Mengapa demikian? Dan sertakan alasan dan bukti yang mendukung. Pada pertanyaan kedua ini menggali aspek masuk akal, credible, dan tidak biasa. Selain melalui jawaban yang terdapat pada LKPD peserta didik, aspek perspektif tersebut juga bisa dinilai melalui hasil laporan praktikum yang ditulis oleh peserta didik melalui pengamatan atau praktikum yang telah dilaksanakan. Adapun rubrik penilaian pemahaman perspektif sebagai berikut.
Pemahaman yang selanjutnya yaitu empati. Menurut Wignis tahun 2005 menyatakan empati itu merupakan kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. Terdapat 5 kriteria yang dapat digunakan sebagai kriteria penilaian dan evaluasi pemahaman empati dalam UBD. Di antaranya yaitu ada sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan juga taktis atau tactful. Kriteria dalam empati yang pertama yaitu sensitif. Peserta didik memiliki kemampuan peka terhadap permasalahan dan mudah membangkitkan emosi. Kemudian, kriteria yang kedua yaitu terbuka. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir terbuka dan fleksibel dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga yaitu reseptif, di mana peserta didik dapat menerima dan tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada perseptif. Peserta didik memiliki kesadaran yang tajam. Dan yang terakhir yaitu taktis atau tactful, yaitu artinya bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peserta didik pandai dalam menggunakan akal budinya, perasaannya, tingkah laku, serta ada kemauan untuk mengevaluasi diri. Berikut ini merupakan rubrik dari kriteria empati dengan skala 4. Pemahaman yang keenam, yakni pengetahuan diri. Pengertian dari pengetahuan diri itu sendiri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta memperkirakan bagaimana perasaan kita, baik kelebihan yang merupakan kekuatan dan kekurangan yang perlu dikembangkan, serta emosi yang terjadi dalam diri. Pemahaman pengetahuan diri terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, sadar diri. Yang kedua, metakognitif. Yang ketiga, penyesuaian diri sendiri. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, bijak. Sedangkan sadar diri itu artinya memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kemudian, pengertian dari metakognitif, yakni mampu mengenali gaya belajar, berpikir secara mendalam, dan menyadari apa yang terjadi. Aspek yang ketiga, penyesuaian diri, yakni mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan pada dirinya. Aspek yang keempat, reflektif, artinya terampil dalam mengucapkan perasaan, pendapat, dan keyakinan. Aspek yang kelima, bijak, yakni menggunakan teknologi untuk mencari tambahan materi, disertai dengan mencantumkan sumber yang relevan, serta memutuskan dengan tepat. Untuk rubrik penilaian dari pemahaman pengetahuan diri sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di penjelasan materi berikutnya. Jangan lupa untuk berikan kritik saran yang membangun ya.